Selamat pagi Ayah Bunda dan teman-teman PAUD Pelangi Jimbaran. Bertemu kembali di channel Pelangi Jimbaran. Masih semangat kan belajarnya bersama Bu Guru? Tentunya masih. Ada siapa saja ya Bu Gurunya? Masih ingat? Ada Bu Guru Ilo di sentra. Ya, di sentra Balok. Ada Bu Guru Fajar di sentra persiapan. Ada Bu Guru Ketut di sentra alam. Dan ada Bu Guru Dois di sentra seni dan kriya. Teman-teman, diikuti ya nyanyinya, aturan mainnya, kegiatannya, dan ada ceritanya juga loh. Oke teman-teman, selamat mengikuti. Teman-teman, masih ingat lagu Jingle Pelanginya? Yuk kita nyanyi sama-sama dengan Bu Guru ya. Di sini kami nyaman belajar, di sini kami senang bermain bersama guru juga teman-teman, senang bahagia sekolah Pelangi Jimbaran. Di sini kami nyaman belajar, di sini kami senang bermain dengan guru dan teman-teman. Pelangi Jimbaran pasti, Pelangi Jimbaran sekolah kami, jadi kami percaya diri. Pelangi Jimbaran sekolah kami, belajar dengan pilihan berbudaya. Senang bahagia sekolah di Pelangi Jimbaran. Selamat pagi teman-teman. Nah teman-teman, sebelum kita masuk sentra, biasanya kita di halaman dulu ya. Nah, sebelum kita mulai kegiatan, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Tuhanku, berilah kami kekuatan dan kemudahan dalam mengikuti kegiatan hari ini. Amin. Semangat, kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. I am the best. You are the best. We are the best. Go, 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 yes! Nah, tadi kita sudah tepuk semangat. Sekarang kita lanjutkan dengan tepuk anak PAUD. Tepuk anak PAUD. Sehat, cerdas, ceria. Yes, yes, yes. Teman-teman, sebelum kita masuk sentra alam, ayo kita nyanyikan yel-yelnya dulu. Ayo teman-teman main di sentra alam, melukis dan menggambar, melutring dan menempel, dan banyak yang lainnya. Yuk dengan teman-teman, yuk dengan teman-teman. Selamat pagi ayah bunda yang ada di rumah. Sebelum kita mulai kegiatan seperti biasa, silahkan ayah bunda menuliskan kalimat tantangannya terlebih dahulu. Kalimat tantangan hari ini yaitu, seindah apakah lingkungan tempat tinggalmu? Bisa ditempelkan di rumah invitasi seperti ini. Jika ayah bunda sudah siap, kami akan membantu untuk membuka materinya.
Teman-teman tetap semangat ya untuk menyimak video dari Bu Guru. Agar lebih bersemangat, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Good Morning. 1, 2, 3. Good morning and how are you? Just fine. Good morning and how are you? Just fine. Good morning to you. Good morning to me. Good morning everybody. How are you? Just fine. Selamat pagi teman-teman. Semoga hari ini kita semua sehat ya. Dan teman-teman sudah siap untuk menerima dan menyimak video dari Bu Guru. Teman-teman, hari ini Ibu akan mengajak teman-teman mengenal tentang tempat tinggal. Tempat tinggal itu adalah bisa berupa villa, rumah, apartemen, atau bedeng. Untuk hari ini kita akan belajar mengenal tentang rumah sehat. Nah, bagaimana ya tulisan rumah sehat itu? Seperti ini ya teman-teman ya, rumah sehat. Rumah sehat itu terdiri dari beberapa huruf. Ada huruf apa saja ya? Mari kita lihat bersama-sama. Ada huruf R, U, M, A, H, S, E, H, A, T. Rumah sehat. Nah, kita hitung sama-sama yuk, ada berapa hurufnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, ternyata hurufnya ada 10 teman-teman. Yang mana ya angka 10? Nah, ini ya angka 10 teman-teman ya. Angka 10 itu ada angka 1 dan 0. Disebut dengan angka 10. Nah, teman-teman, rumah yang sehat itu adalah rumah yang layak dihuni. Sudah tentu ada pintu masuknya, ada ventilasi udaranya, ada jendelanya sebagai sirkulasi keluar masuknya udara. Nah, teman-teman, rumah sehat itu adalah juga rumahnya yang bersih, yang lingkungannya tertata dengan rapi. Tanamannya selalu dirawat, kebersihan lingkungannya dan di dalam rumahnya juga terawat ya teman-teman ya. Nah, hari ini Bu Ketut punya lagu teman-teman. Lagu tentang rumah sehat. Kita nyanyikan sama-sama ya. 1, 2, 3. Ini rumahku indah sekali, bersih setiap hari. Tempatku main bersama kawan dan sangat nyaman. Ini rumahku indah sekali, bersih setiap hari. Tempatku main bersama teman dan sangat nyaman. Nah, teman-teman, agar rumah kita selalu aman, kita merasa aman berada di dalam rumah itu, kita bisa memberikan atau memagari rumah kita sebagai pembatas. Nah, pagar ini sebagai pembatas atau sebagai pelindung kita yang berada di dalam rumah. Nah, agar kita ada di dalam rumah tersebut merasa aman. Nah, bisa kita tambahkan dengan pagar ya teman-teman ya. Nah, sekarang Bu Ketut akan membuat pagar untuk rumahnya Bu Ketut. Teman-teman, hari ini Bu Ketut akan membuat pagar rumahnya Bu Ketut dengan potongan dari bambu. Nah, seperti ini ya teman-teman, potongan dari bambu yang sudah Ibu potong dengan panjang yang sama. Nah, Bu Ketut juga memakai beberapa sendok es krim. Ibu mulai ya membuat pagarnya. Nah, Ibu ambil potongan bambunya satu dulu. 1, 2, 3,
4, 5. Ibu memakainya 5 potongan bambu dengan posisi berdiri. Lalu akan ibu lanjutkan dengan naruh potongan bambu dengan posisi tertidur seperti ini. Ya, ada 2. 1, 2. Itu di sebelah kiri. Sekarang pagar di sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5 dengan posisi yang berdiri. Sekarang posisi yang tertidur juga sama seperti pagar yang di sebelah kiri. Nah, itu pagarnya. Setelah itu biar lebih cantik kelihatannya, akan ibu tambahkan hiasan dengan sendok es krim, teman-teman. Ibu menaruhnya dengan menyilang. Nah, jadi seimbang bangunan pagarnya Bu Ketut dengan bahan bangunan yang sama dengan kiri dan kanannya. Nah, sudah jadi deh pagarnya Bu Ketut. Nah, teman-teman boleh mencobanya di rumah ya. Selamat mencoba. Nah, teman-teman, itu tadi pagar rumahnya Bu Ketut. Untuk teman-teman di rumah, silahkan berkreasi ya sesuai dengan ide dan gagasan teman-teman. Misalnya boleh membangunnya dengan menggunakan benda-benda bekas yang ada di sekitar rumah. Misalnya seperti kayu-kayu, kaleng, atau gelas-gelas, benda-benda yang lainnya masih layak dipakai. Nah, teman-teman, sebelum kita bermain sudah tentu ada aturan mainnya. Nah, pertama, ambil satu kegiatan, kerjakan dengan fokus. Ambil bahan secukupnya. Setelah selesai mengerjakannya, teman-teman harus merapikan dan mengembalikan mainannya. Nah, ayah bunda silahkan memberikan dukungan kepada anak saat main. Dan teman-teman boleh menceritakan hasil main teman-teman kepada ayah bundanya. Dan ayah bunda silahkan mendokumentasikannya hasil karya anak lewat video atau foto. Nah, sekarang untuk bermain bersama ayah bunda di rumah, ibu beri waktu 1 jam. Teman-teman, karena waktunya sudah selesai ya, sudah selesai bermain. Nah, sekarang mari kita bersama-sama membereskan mainannya. Nah, beres-beres, ayo beres-beres. Simpan mainan di tempatnya lagi. Simpan yuk simpan, simpan yang rapi. Itu tandanya anak yang hebat. Simpan yuk simpan, simpan yang rapi. Itu tandanya anak yang cerdas. Terima kasih teman-teman sudah bermain bersama ayah bunda di rumah dan sudah merapikan mainannya. Nah, teman-teman, sekarang Bu Ketut akan bercerita buat teman-teman. Ceritanya tentang si Timun Mas dan Buto Ijo. Timun Mas dan Buto Ijo. Zaman dahulu kala, ada seorang janda tua bernama Mbok Sarni. Mbok Sarni hidup seorang diri tanpa seorang anak yang menemaninya. Karena umurnya yang semakin tua, Mbok Sarni semakin sulit untuk melakukan pekerjaan dari hari ke hari. Dari bercocok tanam sampai mencari kayu bakar sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hari-harinya selalu sepi. Ingin rasanya dia memiliki seorang anak yang dapat menemani serta membantu meringankan pekerjaannya. Mbok Sarni hanya bisa
diam dan pasrah dengan takdir yang telah diberikan Tuhan kepadanya. Seperti hari-hari sebelumnya, Mbok Sarni setiap sore mencari kayu bakar ke hutan. Saat mau pulang, tiba-tiba muncullah si Buto Ijo, raksasa yang jahat. Buto Ijo menghadang Mbok Sarni. Dia meminta seorang anak untuk disantapnya. Mbok Sarni sangat takut dengan munculnya si Buto Ijo. "Hai wanita tua, hari ini aku sangat lapar. Beritahu aku di mana anakmu. Aku ingin menyantapnya. Sudah lama sekali aku tidak memakan anak manusia. Hahaha. Ampun Buto Ijo, saya hidup seorang diri. Saya sebatang kara. Saya juga tidak memiliki seorang anak. Sungguh, saya tidak berbohong. Tolong jangan sakiti saya." Hahaha. Tanpa diduga, Buto Ijo tertawa dan mengeluarkan biji mentimun dan memberikan kepada Mbok Sarni. Apakah Tuan Buto Ijo akan memberikan aku seorang anak? Tanya Mbok Sarni di dalam hatinya. Akhirnya Mbok Sarni menerima biji mentimun yang diberikan oleh si Buto Ijo. Terus Buto Ijo berkata pada Mbok Sarni, "Tapi ingat, ada syaratnya. Kau harus menyerahkan anak itu setelah dia berusia 6 tahun. Hahaha." Tanpa berpikir panjang, Mbok Sarni pun setuju dengan syarat dari si Buto Ijo. Mbok Sarni sangat senang harapannya selama ini bisa menjadi kenyataan. 2 minggu kemudian, biji mentimun yang ditanam Mbok Sarni telah berbuah. Ini sudah 2 minggu seperti yang dikatakan Buto Ijo. Di antara begitu banyak buah mentimun, ada buah mentimun yang berwarna kuning bersih dan bersinar. Ia sangat penasaran dengan warna daripada buah mentimun itu berbeda dengan mentimun yang lainnya. Kemudian Mbok Sarni memetik timun itu dan kembali membawanya masuk ke dalam. Mbok Sarni membawa masuk buah mentimun itu dan membelahnya dengan hati-hati. Alangkah senangnya Mbok Sarni, ternyata di dalam biji mentimun itu ada seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Harapan Mbok Sarni yang terpendam selama ini telah terwujud. Seorang anak yang dapat menemaninya saat tua nanti. Mbok Sarni pun memberi nama anak ini Timun Mas. 6 tahun sudah berlalu. Si Ketimun Mas tumbuh menjadi gadis yang cantik dan sangat ceria. Pagi ini Timun Mas sedang bermain dengan Mbok Sarni. Mereka sangat senang dan bahagia sekali. Sesekali mereka tertawa, kadang tersenyum karena mereka sangat gembira. Mbok Sarni memanggil-manggil namanya si Timun Mas. "Timun, Timun Mas, di mana kamu nak? Mbok mencarimu." Tapi Timun Mas tidak mau menjawab panggilan dari Mbok Sarni. Tiba-tiba ada suara dentaman yang sangat keras. Tuk, tuk, seperti suara langkah seseorang. Ternyata ini adalah langkah dari si Buto Ijo. Buto Ijo ingin datang menagih janji dari Mbok Sarni. "Hai wanita tua, ini sudah 6 tahun berlalu. Aku datang untuk menagih janjimu, Mbok Sarni," kata si Buto Ijo. Mbok Sarni sangat kaget dan ketakutan mendengar kata-kata si Buto Ijo. "Ampun Buto Ijo, sekarang Ketimun Mas belum siap. Datanglah lusa.
saya akan menyerahkan ketimun mas kepadamu. Mbok Sarni minta waktu sampai besok pagi. Mbok Sarni tidak sanggup menyerahkan anak kesayangannya. Sesekali mereka tertawa, kadang tersenyum karena mereka sangat gembira. Mbok Sarni memanggil-manggil namanya si Timun Mas. Timun, Timun Mas, di mana kamu nak? Mbok mencarimu. Tapi Timun Mas tidak mau menjawab panggilan dari Mbok Sarni. Tiba-tiba ada suara dentaman yang sangat keras. Duk, duk, seperti suara langkah seseorang. Ternyata ini adalah langkah dari si Butuh Ijo. Butuh Ijo ingin datang menagih janji dari Mbok Sarni. Hai wanita tua, ini sudah 6 tahun berlalu. Aku datang untuk menagih janjimu, Mbok Sarni, kata si Butuh Ijo. Mbok Sarni sangat kaget dan ketakutan mendengar kata-kata si Butuh Ijo. Ampun Butuh Ijo, sekarang ketimun mas belum siap. Datanglah lusa, saya akan menyerahkan ketimun mas kepadamu. Mbok Sarni minta waktu sampai besok pagi. Mbok Sarni tidak sanggup menyerahkan anak kesayangannya kepada si Butuh Ijo. Malamnya seorang pertapa tua datang ke dalam mimpinya Mbok Sarni dan berkata, Hai Mbok Sarni, kalau kau mau anakmu selamat, suruhlah si Timun Mas untuk pergi dan lari dari rumah ini dan membawa 4 benda, yaitu timun, garam, jarum, dan terasi untuk melawan si Butuh Ijo. Mimpi ini seperti petunjuk yang akan menjadi kenyataan. Anaknya akan lolos dari incaran si Butuh Ijo. Pagi-pagi sekali Mbok Sarni sudah menyuruh si Timun Mas untuk pergi dari rumah dan memberikan bekal yang sudah disiapkan oleh Mbok Sarni, yaitu jarum, terasi, garam, dan timun. Nah, pada saat mau berangkat tiba-tiba saja si Butuh Ijo datang dan berteriak, Hai Timun Mas, kamu tidak akan bisa lolos dari kejaranku. Aku akan mengejarmu, kata si Butuh Ijo. Lalu si Timun Mas berlari dengan kencang dan sambil berkata, Hai Butuh Ijo, kamu tidak akan bisa menangkap aku, kata si Timun Mas. Akhirnya mereka saling kejar-kejaran dan senjata pertama dilemparkan ke tubuh si Butuh Ijo, yaitu timun. Tiba-tiba saja timun itu berubah menjadi hutan timun yang sangat lebat yang mengikat berlilit di tubuhnya si Butuh Ijo. Namun si Butuh Ijo bisa melawannya dan mereka kedua saling kejar-kejaran. Lalu si Timun Mas melemparkan senjata yang kedua, yaitu jarum. Jarum itu berubah menjadi hutan bambu yang sangat lebat yang menusuk badan si Butuh Ijo. Namun Butuh Ijo bisa mengelaknya lagi dan melawannya. Lalu senjata ketiga dilempar lagi oleh si Timun Mas, yaitu garam. Garam itu tiba-tiba berubah menjadi lautan yang sangat luas dan menenggelamkan badannya si Butuh Ijo. Si Butuh Ijo berusaha untuk berenang, untuk melawan biar bisa mengejar si Timun Mas lagi. Sebelum bisa berenang, si Timun Mas sudah melemparkan senjatanya lagi, yaitu terasi. Dan terasi itu berubah menjadi lahar yang amat panas yang menenggelamkan dan menghanguskan tubuh si Butuh Ijo. Akhirnya si Butuh Ijo tenggelam untuk selama-lamanya. Sarni sangat bahagia dan bersyukur sekali akhirnya anak kesayangannya kembali ke rumah. Ibu, aku sudah datang. Aku bisa mengalahkan Butuh Ijo, kata si Timun Mas. Akhirnya Mbok Sarni memeluk anak kesayangannya dan dia sangat bahagia sekali karena sudah bisa berkumpul kembali dan tidak akan ada lagi yang mengganggu anak kesayangannya. Tidak akan ada lagi yang mengambilnya karena Butuh Ijo sudah tenggelam untuk selama-lamanya. Akhirnya Mbok Sarni dan si Timun Mas hidup dengan bahagia. Wah, menarik ya cerita tadi.
Pesan moral yang kita dapatkan dari cerita tadi adalah bahwa kebaikan itu akan selalu menang melawan kejahatan. Maka dari itu ya teman-teman, berperilakulah yang baik agar teman-teman mendapatkan teman yang baik pula. Nah, selain itu juga Bu Ketut berpesan pada teman-teman, apabila teman-teman melakukan kegiatan atau sebelum melakukan kegiatan, selalu mencuci tangan. Dan jika teman-teman keluar rumah, jangan lupa memakai masker agar kita selalu sehat. Nah, teman-teman, berakhir sudah kegiatan kita hari ini. Ibu akan tutup dengan berdoa roly-poly. Roly-poly, roly-poly, up, up, up. Roly-poly, roly-poly, out, out, out. Roly-poly, roly-poly, clap, clap, clap. Roly-poly, roly-poly, lay them on your lap. Thank you, my God, for the knowledge you given to us today. Terima kasih Tuhan atas pengetahuan yang Engkau berikan kepada kami hari ini. Amin. Terima kasih Ayah Bunda dan teman-teman sudah mengikuti kegiatan hari ini. Jika Ayah Bunda terus mengikuti dan sesuai dengan arahan Bu Guru, itu sama dengan belajar di PAUD yang dapat mengembangkan seluruh potensi anak meskipun belajar di rumah. Teman-teman, tetap ikuti protokol kesehatan ya. Selalu cuci tangan, tetap di rumah, memakai masker jika bepergian, dan menjaga jarak. Ayah Bunda, jangan lupa didokumentasikan ya melalui video atau foto. Terima kasih. Sampai jumpa.